Di sebuah desa kecil bernama Kampung Pelangi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Budi. Budi adalah anak yang ceria, suka menolong, dan pintar. Namun, ada satu masalah besar, ia sering sekali lupa. Suatu hari, ibu bertanya, "Budi, sudahkah kamu simpan buku PR-mu di tas?" Budi menjawab dengan percaya diri, "Sudah, Ibu." Tetapi begitu sampai di sekolah, ternyata bukunya tertinggal di meja. Gurunya tertawa kecil tapi mengingatkan, "Budi, kamu anak pintar, tapi kamu harus belajar mengingat lebih baik." Budi pun mengangguk, tapi dalam hatinya ia merasa sedih. Mengapa otaknya seperti suka bermain-main dan melupakan hal-hal yang penting. Sore itu hujan turun deras. Karena tidak bisa bermain di luar, Budi naik ke loteng rumah kakeknya. Di sana banyak sekali benda-benda tua, radio usang, jam rusak, buku berdebu, dan sebuah kotak kayu yang berukir bunga matahari. Dengan rasa penasaran, Budi membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kacamata tua dengan lensa bulat besar dan bingkai perak berkilau. "Kacamata siapa ini ya?" gumam Budi. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari arah kotak. "Aku telah menemukan pewaris berikutnya." Budi melompat kaget, tapi rasa takut itu kalah oleh rasa ingin tahu. Ia mengenakan kacamata itu. Begitu kacamata terpasang, dunia berubah. Budi melihat kata-kata mengambang di udara. Payung di belakang pintu, PR ada di bawah bantal. Hari ini hari ulang tahun ibunya. Kacamata itu bisa membantu Budi mengingat hal-hal yang ia lupakan. Tapi tidak hanya itu. Saat ia berjalan ke dapur, ia melihat bayangan ibunya diselimuti cahaya merah dan tulisan, "Lelah ingin dipeluk." Budi segera memeluk ibunya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ibunya kaget mengapa Budi ingat hari ulang tahunnya. Budi hanya tersenyum, ia tidak ingin langsung membocorkan rahasia kacamatanya. Hari-hari berikutnya, Budi mulai menggunakan kacamata untuk hal yang baik. Ia membantu temannya yang kehilangan pensil. Ia menunjukkan bahwa pensil itu ada di bawah meja. Ia menolong Pak Ujang yang lupa mematikan kompor karena kacamatanya menunjukkan kompor menyala di dapur. Semua orang mulai menyebutnya Budi anak ajaib. Namun, kacamata itu juga menunjukkan hal-hal yang tidak selalu menyenangkan. Suatu hari, saat melihat temannya Sari, ia membaca tulisan di atas kepala Sari. Sedih karena ayahnya sakit, tapi tidak bilang siapa-siapa. Budi duduk di samping Sari dan berkata pelan, "Kau sedang sedih ya, Sari? Aku bisa dengar kok, gak usah sendirian ya." Sari pun menangis dan memeluk Budi. Suatu hari, Budi ingin ke sekolah. Kacamata ajaib itu menghilang dari meja. Ia mencari kemana-mana, tapi tidak ada. Padahal
Hari itu adalah hari ujian besar. Budi panik. Aku bisa ingat semua pelajaran tanpa kacamata. Tapi saat itu suara dalam hatinya Budi terdengar. Kacamata hanya membantumu melihat. Tapi ingatan, perhatian, dan kebaikan datang dari dalam dirimu sendiri. Budi pun menarik nafas panjang dan berangkat ke sekolah. Ternyata ia bisa mengerjakan semua yang ia ingat dan ia pelajari. Ia juga memperhatikan temannya, membantu saat Sari grogi, dan menyemangati temannya yang gugup. Malam harinya, saat ia pulang, kotak kayu itu terbuka kembali. Kacamata ada di dalamnya bersinar lembut. Tapi kali ini Budi tidak memakainya. Ia menatap kotak itu dan berkata, "Terima kasih kacamata, kau membantuku mengenal diriku sendiri. Sekarang aku ingin belajar mengingat dan memperhatikan dengan hatiku." Kotak itu tertutup perlahan dan berubah menjadi bening, seolah menunggu anak lain yang membutuhkannya suatu saat nanti. Kebaikan dimulai dari rasa peduli, dan setiap anak, meski punya kelemahan, pasti punya kekuatan yang luar biasa bila terus berusaha. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah teknologi dan alat bantu memang membantu, tapi yang paling penting adalah niat, perhatian, dan usaha dari diri kita sendiri. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.